6. Senangnya belajar hadis. Fase B. Kelas 3. Semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu 1. Meyakini hadis sebagai pedoman hidup umat Islam dengan benar. 2. Menunjukkan sikap senang melaksanakan salat berjemaah sebagai implementasi pemahaman hadis salat berjemaah dengan benar. 3. Mempertahankan sikap tertib sebagai implementasi pemahaman hadis salat berjemaah dengan benar. 4. Membaca hadis salat berjemaah dengan tartil. Menulis hadis salat berjemaah dengan benar. 5. Menunjukkan hafalan hadis salat berjemaah dengan lancar. 6. Menjelaskan pesan pokok hadis salat berjemaah dengan benar. 7. Menyimpulkan pesan pokok hadis salat berjemaah dengan benar. 8. Mempraktikkan salat berjemaah dengan benar. Praktik sholat berjamaah. Siapa yang sudah terbiasa melakukan sebagaimana gambar? Bagaimana rasa yang timbul di hati kamu setelah melakukannya? Salat berjemaah adalah salat yang dilakukan secara bersama oleh 2 orang atau lebih dengan salah satunya menjadi imam. Salat berjemaah hukumnya sunnah muakkadah yang berarti sangat dianjurkan. Untuk dapat mempraktikkan salat berjemaah, kita perlu mempelajari tata caranya. Tata cara sholat berjamaah sebagai berikut. 1. Makmum sengaja berniat untuk mengikuti imam. 2. Imam berdiri di depan sedang makmum berada di belakang. 3. Laki-laki tidak diperbolehkan ikut imam perempuan. 4. Imam dianjurkan mengarahkan off atau barisan agar lurus dan rapat. Rapat bukan berarti berdesak-desakan. Tetap berposisi nyaman untuk melakukan gerakan salat. 5. Apabila makmum hanya satu laki-laki, disunahkan berada di samping kanan imam agak mundur sedikit. Demikian pula bila imam dan makmum sama-sama perempuan. Jamaah laki-laki dengan makmum laki-laki berada di samping kanan imam agak mundur sedikit. Jamaah perempuan dengan makmum perempuan berada di samping kanan imam agak mundur sedikit. 6. Apabila imamnya laki-laki sedangkan makmumnya laki-laki dan perempuan, maka posisi makmum perempuan berada jauh di belakang makmum laki-laki. Jamaah imam laki-laki dengan beberapa makmum laki-laki dan perempuan, shaf laki-laki berada di depan, belakang imam. Sedang shaf perempuan berada jauh di belakang makmum laki-laki. 7. Apabila makmum lebih dari seorang dan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, maka posisi makmum langsung berada di belakang imam. Jemaah imam laki-laki dengan beberapa makmum laki-laki yang berjajar di belakang imam. 8. Tidak membentuk saf baru sebelum saf penuh. 9. Makmum harus mengikuti gerakan imam. Tidak boleh mendahuluinya. 10. Makmum tidak boleh melambatkan diri melebihi 2 rukun salat. 11. Salat makmum harus sama jenis dengan salat imam. Apabila imam salat maghrib, maka makmum juga salat maghrib. Apabila imam salat jama, maka makmum harus salat jama. Apabila imam salat sunnah, maka makmum juga salat sunnah. 12. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah paling depan, sedang sebaik-baik shaf perempuan adalah di belakang. 13. Yang menjadi imam hendaknya bacaan Al-Qur'annya yang paling baik. Tekadku. 1. Insya Allah aku bisa sholat berjamaah. 2. Insya Allah aku bisa menjadi imam salat. Kisah teladan. Menebus sholat berjamaah. Pada suatu hari, Sayyidina Umar keluar mengecek kebunnya. Mungkin karena asyik menikmati kebunnya, tak terasa sudah cukup lama berada di kebun itu.
Merasa sudah cukup di kebun, Sayyidina Umar pulang. Ia menyaksikan orang-orang sudah selesai salat berjemaah. Sayyidina Umar sangat menyesal karena tertinggal salat berjemaah. Untuk menebus keteledorannya, Sayyidina Umar menyedekahkan semua hasil kebunnya untuk fakir miskin. Tadabbur. Salat berjemaah dilaksanakan setelah waktunya tiba. Umat Islam Indonesia memiliki tradisi penanda waktu. Beduk dibunyikan di masjid sebagai penanda waktu salat tiba sebelum azan. Sejak dahulu hampir semua masjid dan langgar ada bedugnya. Inilah tradisi umat Islam Indonesia. Kita harus menghargainya. Namun ada juga yang tidak mau menggunakan beduk dengan alasan tertentu. Kita juga harus menghargai perbedaan tersebut. Aku pelajar Pancasila. Aku berusaha selalu tertib dan taat tata tertib sekolah dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Rangkuman. 1. Hadis adalah pedoman umat Islam yang kedua. 2. Salat berjemaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. 3. Salat berjemaah hukumnya sunnah muakkadah, yang artinya sangat dianjurkan. 4. Salat berjemaah harus mengikuti tata cara yang berlaku. 5. Makmum harus berniat mengikuti imam. Aktivitasku di rumah. 1. Aku membaca bab 6 senangnya belajar hadis salat berjemaah sampai tuntas. Apabila ada yang tidak paham, aku bertanya kepada orang tuaku. 2. Aku menulis hadis salat berjemaah di bawah ini. Aku menulis dengan tulisan yang indah di kertas karton. Sebelum kubawa ke sekolah, kutunjukkan dulu kepada orang tuaku. Lalu aku meminta tanda tangan di kertas tugasku.